Assalamualaikum Pak Hari, Bu Eka. Mungkin ada hal yang akan kita bicarakan tentang beberapa permasalahan yang kita hadapi dalam pembelajaran. Mungkin Bu Eka bisa coaching. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Bu, banyak hal yang kita temui di lapangan tentunya. Mohon maaf Bu, ada hal perlu kami bicarakan terkait dengan pembelajaran di kelas saya. Saya memiliki murid yang selalu gaduh, suka ganggu temannya, sehingga temannya tersebut sampai menangis. Kemudian aktif berjalan dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Saya sedikit merasa kesulitan menghadapi anak ini. Oh iya Pak. Menurut Pak Hari, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Apa latar belakang itu yang mendasari sikap siswa tersebut? Menurut saya, hasil dari identifikasi yang saya lakukan, anak ini tinggal bersama kakek dan neneknya yang orang tuanya bekerja di luar kota. Kemungkinan kurang perhatian dan kurang kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian, karakter tipe anak yang kinestetik, anak ini lebih anteng jika ada permainan game di kelas. Kira-kira dukungan apa yang Bapak butuhkan? Saya membutuhkan dukungan dari keluarga siswa, terus ada media pembelajaran di kelas, guru, teman sejawat, dan dukungan dari siswa lain tentunya. Suasana kelas yang seperti apa yang Bapak inginkan? Gini Bu, saya tentunya ingin suasana kelas yang nyaman dan tanpa ada anak yang nangis karena diganggu dengan temannya, sehingga anak juga bisa belajar dengan senang di kelas. Menurut Bapak, kira-kira langkah apa yang harus Bapak lakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman tersebut? Mungkin saya akan membentuk kelompok pembelajaran yang model pembelajarannya bermain game, agar anak tersebut tidak ada waktu untuk mengganggu temannya, dan saya juga akan mendampingi khusus anak ini dalam kegiatan pembelajaran di kelompoknya. Kemudian berusaha mendengarkan cerita anak, menampung semua keluhannya untuk memenuhi semua kebutuhan kasih sayang yang jauh dari orang tuanya. Selain itu, saya juga akan menggunakan media yang menarik, misalnya menggunakan media gambar, media konkret, bisa kita ambil dari lingkungan secara langsung, dan juga belajar langsung keluar kelas ke taman desa tentang bagian-bagian tumbuhan. Baik, saya setuju dengan solusi yang Pak Hari berikan. Dari latar belakang siswa, tentunya kita harus bisa menjadi orang tua siswa di sekolah. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan rencana tindak lanjut tersebut? Saya akan lakukan minggu depan, Bu. Apa yang Pak Hari rasakan setelah kita ngobrol hari ini? Saya merasa sangat lega dan dapat menemukan gambaran solusi atas masalah saya. Baik, Pak Hari. Kita lanjut obrolan kita minggu depan untuk melihat perkembangan selanjutnya ya, Pak. Ya, Bu Eka. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, semoga dengan kita melakukan coaching ini, masalah kita siswa yang sering mengganggu temannya bisa teratasi dengan baik. Kita memang sebagai guru selalu dihadapkan pada kesulitan dan tantangan. Dengan murid-murid yang seperti ini, kita bisa memberikan pendampingan khusus serta menciptakan pembelajaran yang menarik. Misalnya bermain game dengan kelompok sehingga suasana kelas nyaman dan menyenangkan. Terima kasih Bu Eka dan Pak Hari atas coaching kali ini. Semoga pembahasan kita bermanfaat bagi perbaikan pembelajaran ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum Pak Hari, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Eka, alhamdulillah baik. Bu Eka sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bapak. Permisi Pak Hari, izin mengamati kucing Pak Hari bersama kucingnya. Dengan senang hati Bu Eka, silahkan.
Sebelum Pak Hari melakukan coaching, saya akan melakukan berbagai pertanyaan sama Pak Hari. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita kali ini. Baik coaching dan kunci akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apa sudah sesuai alur data atau belum. Kemudian Pak Hari memberi pertanyaan berbobot pada kunci dan juga bagaimana kunci merespon atau menanggapi pertanyaan dari kuncinya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan pada Bapak adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah presence atau kehadiran, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang saya kembangkan secara spesifik adalah yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach bisa menemukan solusi permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baiklah Pak Hari, kami persilakan untuk mengcoaching. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Pak Hari. Mari silahkan duduk Bu Ika. Terima kasih Pak Hari. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ika? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Oh iya, bagaimana dengan perkembangan anak-anak di kelas Bu? Alhamdulillah anak-anak semuanya sehat dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik Pak. Alhamdulillah. Apa Ibu Ika bersedia dan punya waktu untuk mengobrol dengan saya sekarang? Ya, silahkan Pak. Begini Bu Ika ya, saya mohon maaf sebelumnya, tapi akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Ika kok agak gelisah, seperti ada beban yang ada di pikiran Ibu. Kalau tidak keberatan, mungkin Ibu bisa ceritakan apa yang menjadi beban pikiran Ibu Ika sekarang. Iya benar Pak, memang akhir-akhir ini saya sedang banyak pikiran. Dan kalau boleh, saya ingin bercerita sama Pak Hari tentang kegelisahan saya. Dengan senang hati, saya akan mendengarkan cerita Bu Ika. Tapi sebelum kita mengobrol lebih jauh, saya ingin bertanya, apa yang Ibu Ika harapkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Saya berharap bisa menyelesaikan semua tugas-tugas saya tepat waktu, Pak. Baiklah, kalau begitu dengan senang hati saya akan mendengarkan cerita Bu Ika. Begini Pak, yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang bagaimana saya bisa membagi waktu sebaik mungkin ketika saya sebagai guru maupun pekerjaan saya di rumah, agar semua berjalan dengan baik. Iya, baik Bu Ika. Jadi pada intinya Ibu merasa kesulitan bagaimana bisa membagi waktu terkait profesi Ibu sebagai guru dan juga menyelesaikan pekerjaan di rumah. Sekarang ini saya di sekolah banyak sekali pekerjaan yang harus saya kerjakan. Selain tugas pokok saya sebagai guru untuk mengajar, ternyata banyak kegiatan yang harus saya kerjakan. Misalnya terkait tugas tambahan saya sebagai bendahara BOS, yaitu input arkas yang harus segera mungkin untuk dilaksanakan. Padahal kan juga harus mengajar di kelas. Itu kan membagi waktunya sulit. Kita sudah habis seharian mengajar di kelas, kapan kita melakukan input arkas dan kapan menyelesaikan administrasi pembelajaran. Kalau kita pulang ke rumah, kita hadapi dengan urusan keluarga dan kadang masih mengerjakan tugas sekolah yang belum selesai.
Saya ingin semua tugas dan pekerjaan saya bisa selesai tepat waktu dan tidak mengganggu aktivitas saya yang lain di rumah. Ya betul sekali apa yang diutarakan oleh Bu Ika. Memang memanage waktu itu sangat sulit ya Bu. Saya bisa merasakan apa yang Ibu rasakan untuk saat ini. Mungkin saya harus punya prioritas, Pak. Saya akan membuat skala prioritas mana pekerjaan yang harus saya dahulukan atau waktu yang harus segera diselesaikan. Tapi saya yang paling utama adalah tugas saya sebagai pendidik, yaitu mengajar di kelas. Di sela-sela jam itu, misal jam 12 setelah anak pulang, saya gunakan untuk mengerjakan administrasi sekolah dan input archive. Dan juga yang paling penting adalah kerjasama yang baik dengan rekan guru. Kita bagi tugas, jadi semua pekerjaan berjalan dengan baik. Ketika belajar berada di rumah, kita harus mengurus keluarga dulu, dan jika ada waktu kita mengerjakan tugas sekolah yang belum terselesaikan. Iya betul sekali Bu Ika. Kita harus punya prioritas mana dan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jika kita tidak punya prioritas, maka justru semua pekerjaan tidak dapat terselesaikan dengan baik. Rencana yang Ibu sampaikan tadi sudah tepat, akan tetapi mungkin nantinya akan ada hambatan yang menghalangi rencana Bu Ika lagi. Kira-kira alternatif apa yang akan Ibu lakukan? Cara saya mengantisipasi kalau ada tugas tambahan lagi selain tugas yang saya kerjakan sekarang ini, yaitu dengan mengendalikan diri. Percaya bahwa semua yang saya kerjakan pasti akan selesai dan ada jalan keluarnya. Kemudian komunikasi dengan keluarga terkait pekerjaan yang saya kerjakan agar keluarga bisa memahami pekerjaan yang saya lakukan. Betul sekali Bu, harus ada komunikasi ya dan komitmen. Selanjutnya, apa komitmen terhadap rencana ini? Komitmen saya terkait rencana itu yaitu saya akan membuat jadwal kegiatan yang harus saya lakukan, meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan keluarga serta rekan kerja. Betul sekali Bu Ika ya. Rencana yang Ibu buat yaitu dengan cara meningkatkan komunikasi dan kerjasama baik dengan rekan kerja maupun keluarga dengan tujuan agar tidak ada miskomunikasi. Alhamdulillah permasalahan yang Ibu Ika alami sekarang sudah ada solusinya dan Bu Ika bisa bertanggung jawab mengetahui inti dari permasalahan Ibu. Dan sekarang bagaimana timbal baliknya dari apa yang sudah Ibu Ika alami ketika sudah membicarakan permasalahan yang Bu Ika alami? Saya merasa lega sudah bisa menceritakan tentang permasalahan ini. Beban saya terasa lebih ringan karena sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya Bu Ika, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah bisa saling berbagi dan mencari solusi bersama atas kekhawatiran Ibu. Akhir-akhir ini saya doakan Ibu Ika tetap bisa menjalankan semua aktivitas dan kewajiban baik sebagai pendidik maupun tugas tambahan yang diberikan dengan lancar, dan terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hari. Yeah. Pak Hari tadi sudah melakukan coaching dengan baik bersama Ibu Ika Rukaya. Untuk penutupnya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Apa saja yang sudah Bapak laksanakan saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching yang telah saya laksanakan untuk hari ini, sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Oke Pak Hari, menurut saya sebagai observer, proses coaching Pak Hari dan Bu Ika sudah berjalan dengan baik dan alurnya sesuai tirta dan prinsip coaching. Pak Hari sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada Bu Ika sehingga Bu Ika bisa menemukan solusi permasalahannya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching tersebut? Kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah melakukan coaching adalah lebih ingin memahami dan lebih baik lagi. Baik Bapak, semoga ke depannya
lebih baik lagi. Kita bisa melakukan coaching. Demikian observasi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam, Pak Hari. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik juga, Bu Ika. Sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa hal pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada kegiatan coaching hari ini, saya akan mengamati coach dan coach sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apa belum, dan apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot pada coach, dan bagaimana respon atau tanggapan coach pada coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya proses kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Pertanyaan pertama, apa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahan atau langkah-langkah penyelesaian dari permasalahan ini. Demikian dulu ya Ibu kegiatan perobservasi kali ini. Silakan Ibu melaksanakan coaching pada coach. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Eka. Bu Eka, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau berbicara tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik Bu Eka, apa yang mau Ibu ceritakan? Ini Bu Eka, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas. Jadi menurut Bu Eka, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Menurut Bu Eka, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak membosankan pada pembelajaran Ibu di kelas? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu, Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apa penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas?
Kemungkinan tugas yang saya berikan terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar lain selain buku teks? Saya pikir banyak ya Bu. Sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang keren ya Bu, seperti TikTok atau Reel di IG. Nah, betul sekali Bu Eka. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan bermacam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa. Tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, laporan digital. Seperti itu, Ibu. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil. Apa komitmen Bu Eka terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya. Seperti itu. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Terima kasih Bu Ika atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. 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 Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Pak Heri. Bu Ika tadi sudah melakukan coaching ya pada Bu Eka? Iya Pak, Alhamdulillah sudah. Sebelum penutupan kegiatan observasi ini, Ibu ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pada Ibu terkait kegiatan observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Kegiatan observasi ini kami sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Misal mulai dari menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dengan alur Tirta ini kami dapat menggali permasalahan-permasalahan dan menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Eka tadi. Bu Eka, menurut saya sebagai observer kegiatan tadi, sudah berjalan dengan baik dan alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Selain itu, Bu Ika juga sudah berusaha menggali permasalahan dan memberikan solusi pada permasalahan yang dihadapi oleh Bu Eka dan kegiatan tadi sudah berjalan dengan prinsip coaching. Untuk pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan kegiatan yang baru saja dilaksanakan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di coaching ini, saya ingin memahami lagi alur Tirta, sehingga harapannya nanti saya akan dapat melaksanakan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian kegiatan pasca observasi kali ini, Bu Eka. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.